Halo semuanya, di video kali ini aku mau ngasih rekomendasi 4 buku horor tulisan R.L. Stine untuk kalian yang nggak terlalu berani atau yang nggak terbiasa baca novel horor atau untuk kalian yang lumayan penakut kayak aku. Jadi aku ini tipe orang yang penakut banget kok sebenarnya. Horror is not my main genre. Meskipun kadang-kadang aku penasaran sama beberapa novel horor. Salah satu penulis novel horor favorit aku adalah R.L. Stine yang waktu aku kecil menemani masa-masa kecilku dengan novel-novel Goosebumps-nya. Aku punya cukup banyak koleksinya, sayangnya ada di rumah orang tua aku di Bandung, jadi aku nggak bisa kasih lihat di sini. Dan karena ini bulan Oktober, jadi aku rasa ini waktu yang pas banget untuk membahas buku-buku yang agak serem. 4 buku yang aku rekomendasikan di sini akan aku urutkan sesuai dengan tingkat keseremannya. Jadi buku pertama itu yang paling gak serem dan buku yang keempat adalah buku yang paling serem di daftar ini. Langsung aja ke buku-bukunya. Buku pertama yang aku rekomendasikan adalah buku dari serial Goosebumps, yaitu Darah Monster. Jadi ceritanya Darah Monster ini mengisahkan tentang seorang anak usia 12 tahun yang bernama Evan. Nah, suatu hari Evan ini lagi liburan sekolah dan nginep di rumah bibinya yaitu bibi Catherine. Dan di sana Evan nemuin sebuah kaleng berisi gumpalan berwarna hijau. Dan masalah dimulai ketika si gumpalan hijau itu, si darah monster itu makin lama makin besar dan melahap benda-benda serta makhluk hidup yang ada di dekatnya. Karena ini novel anak-anak, novel middle grade gitu, jadi bahasanya tuh gampang banget dimengerti. Dan kalau kita orang dewasa yang baca, menurut aku sih masih bisa menikmati ya, dan nggak terlalu ketakutan juga. Novel ini bisa kalian baca di Gramedia Digital, atau mungkin di toko-toko Gramedia tertentu juga bisa masih ada stoknya, karena ada cetakan yang baru dengan cover baru untuk judul ini. Buku nomor 2 masih dari serial Goosebumps, yaitu Attack of the Jack-O-Lanterns. Kalau nggak salah, judul bahasa Indonesianya itu adalah Pembalasan Malam Halloween. Aku pernah baca buku ini waktu kecil dan waktu itu aku baca yang versi terjemahannya. Kalau sekarang mungkin versi ini udah nggak dijual lagi, tapi kalian bisa cari buku-buku pre-love-nya di e-commerce atau kalian bisa download dan baca di aplikasi Libby untuk tahu cerita buku satu ini. Buku ini mengisahkan tentang seorang anak 12 tahun bernama Drew yang suka banget sama acara Halloween. Sayangnya Halloween Drew di tahun sebelumnya dan di 2 tahun lalu itu dirusak oleh 2 orang temennya yang bernama Tabby dan Lee. Makanya di Halloween tahun ini saat cerita ini dimulai, Drew ini bertekad mau membalas dendam ke 2 temennya itu. Dia pengen bikin Tabby dan Lee itu ketakutan setengah mati. Dan rencananya Drew ini melibatkan 2 buah kepala labu. Nah, masalahnya something went wrong with his revenge plan. Sama kayak Darah Monster, cerita horor di sini itu cukup ringan dan kayaknya kalau orang dewasa sih nggak akan terlalu takut. Tapi menurut aku Revenge of the Jack-O-Lanterns ini agak lebih serem dibandingin Darah Monster karena endingnya itu lebih gantung dan unsur-unsur horornya itu lebih kental, jadi lebih menyeramkan. Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalian untuk like video ini kalau kalian suka dan jangan lupa juga untuk klik subscribe dan juga pencet bel notifikasi supaya YouTube bakal ngasih tahu kalian kalau aku merilis video baru. Buku ketiga adalah buku dari serial Fear Street yang berjudul Halloween Party. Di buku ini diceritakan 9 orang anak SMA diundang ke sebuah pesta Halloween oleh seorang siswi cantik, siswi baru. Jadi siswi ini itu baru pindah dari tempat lain ke sekolah mereka. Yang anehnya, 9 orang yang diundang ini nggak boleh ngajak siapapun ke pesta itu, termasuk pacar, keluarga, atau siapapun. Jadi hanya mereka bersembilan aja yang boleh datang. Terus mereka juga heran karena si 9 orang ini sebenarnya nggak gitu dekat satu sama lain. Dan mereka juga tuh nggak deket-deket banget sama si cewek yang undang mereka itu. Singkat cerita, mereka pergi ke pesta dan pestanya itu seru banget sih. Nah, sampai akhirnya ditemukan sesosok mayat. Dan disitulah ketegangan demi ketegangan dimulai. Judul ini jelas lebih horor dibandingkan dengan judul yang aku sebutkan tadi, 2 judul pertama tadi. Karena pertama,
Halloween Party ini termasuk dalam serial Fear Street, yaitu cerita horor untuk yang adult. Segmen pembaca yang lebih dewasa, jadi pasti lebih serem, lebih gore, dan di sini itu bener-bener ada orang yang meninggal. Terus di akhir tiap bab itu khas R.L. Stine banget, selalu ada cliffhanger yang bikin kita itu pengen segera ke bab-bab selanjutnya untuk tahu ini apa yang sebenarnya terjadi. Nah, buku keempat yang menurut aku lebih serem lagi adalah sebuah buku dari serial Fear Street Super Chiller yang judulnya The Dead Lifeguard. Buku ini juga merupakan buku horor yang adult dan mengisahkan tentang kehidupan para lifeguard atau penjaga kolam di sebuah country club. Para lifeguards yang bekerja di country club tersebut itu adalah anak-anak SMA, remaja-remaja yang mengambil kerja part-time di liburan musim panas. Nah, di tengah keseruan mereka di liburan musim panas itu, ada salah satu di antara mereka yang tewas dibunuh. Dan dari situlah suasana di country club itu semakin menegangkan. Hal yang menurutku oke banget dari buku ini adalah POV-nya. Jadi hampir semua lifeguards yang diceritakan di novel ini itu punya POV-nya masing-masing. Dan di antara POV para lifeguards itu ada satu POV dari seseorang yang menamakan dirinya tikus atau mouse. Dan tikus ini adalah dalang dari semua kejadian horor di country club itu. Masalahnya kita sebagai pembaca itu nggak tahu siapa si tikus ini. Dan itulah yang bikin aku penasaran sepanjang baca buku ini. Dan menurutku buku ini lebih serem dibandingin Halloween Party karena ada POV dari si tokoh tikus itu. Tapi tenang aja, meskipun lumayan serem, buku ini itu nggak seserem novel-novelnya Stephen King kok, kayak Carrie atau Pet Sematary. Jadi masih bisa dinikmati oleh kalian yang bukan pecinta horor sekalipun, atau yang penakut kayak aku. Tapi kalau kalian suka horor, mungkin kalian bisa menikmati novel-novelnya Stephen King. Aku sendiri pernah baca novelnya Stephen King tahun lalu yang judulnya Pet Sematary, dan aku pernah bikin reviewnya juga. Kalian bisa intip reviewnya di sini. So, that's all for today's video. Bye-bye!